Banyak orang Kristen lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, melakukan ini, melakukan itu, sehingga tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dan berdoa. Tidak ada waktu lagi untuk datang ke rumah Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk saling mengunjungi dalam persekutuan ibadah. Waktu kita habis untuk pekerjaan kita. Tapi juga kadangkala kita rajin berdoa, hanya sebatas rutinitas saja, tidak tulus dari hati kita. Hanya sebatas rutinitas saja supaya orang tahu bahwa saudara dan saya adalah pengikut Kristus atau orang Kristen. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya kita tidak menyadari bahwa berdoa itu sangat penting bagi kita. Berdoa dan bersekutu itu sebagai wujud persekutuan saudara dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan gereja mula-mula yang sangat bersemangat untuk bersekutu dan berdoa? Masih relevankah semangat persekutuan jemaat mula-mula, semangat berdoa itu? Apakah masih relevan bagi kita pada masa kini? Mari kita melihat pembacaan kita, supaya kita tahu bahwa semangat persekutuan, semangat berdoa jemaat mula-mula masih relevan sampai pada saat ini. Pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, ada 4 bagian dari tulisan Lukas ini untuk kita lihat di malam hari ini secara bersama-sama. Ayat 23 sampai ayat 24. Ayat ini merupakan pernyataan kedaulatan Allah bagi orang-orang percaya. Dalam cerita kita, setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka pergi menjumpai teman-teman mereka. Mereka menceritakan apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan oleh tua-tua Yahudi pada waktu itu. Hanya karena mereka melakukan perbuatan baik, hanya karena mereka menyembuhkan orang lumpuh. Ketika mereka melihat mujizat, orang lumpuh itu berjalan, banyak orang mengikut Yohanes dan Petrus. Perbuatan baik ini tidak diterima oleh imam-imam atau pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Hanya karena mereka mau memberitakan Injil, mereka diancam. Hanya karena mereka mau memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus pada waktu itu, mereka ditangkap, mereka diadili. Tetapi tidak melemahkan iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika mereka kembali menyumpai teman-teman mereka pada waktu itu, mereka menceritakan semua apa yang terjadi bagi Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat apa respon teman-teman mereka pada waktu itu. Kita lihat respon mereka, mereka berdoa. Mereka berseru kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ini
doa yang pertama. Mereka mengangkat tangan dan mereka katakan bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah pergumulan mereka berseru kepada Tuhan, mengakui Tuhan bahwa Ia punya kuasa. Kisah Para Rasul ayat 24 ini sebenarnya kutipan dari Keluaran pasal 20 ayat 11. Ini merupakan bukti bahwa Allah yang mereka percaya, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berdaulat. Ini bukti bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab doa mereka. Mereka mengagungkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami begini dan begitu. Tetapi doa yang pertama, mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Mereka percaya bahwa mujizat-mujizat yang mereka lakukan pada waktu itu karena kedaulatan Allah, bukan mereka. Ini yang pertama. Kita lihat ayat 25 sampai ayat 28. Dalam doa ini juga mereka percaya bahwa Allah punya rencana dalam tugas pelayanan mereka. Dalam doa ini juga mereka tahu bahwa Allah punya rencana bagi mereka. Dalam ayat 25 sampai ayat 28 kita juga menemukan penyataan mengenai doa mereka, bahwa doa yang mereka naikkan adalah doa sebagai rencana Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat ini juga dikutip dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Itu berarti mereka percaya bahwa Allah sendiri yang berbicara melalui Roh Kudus. Mereka percaya bahwa Allah sendiri yang berbicara lewat perantaran mulut Daud, yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang percaya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahwa akan datang masa-masa yang sulit, itu sudah dinubuatkan. Bangsa-bangsa melawan Tuhan dan Mesias. Akan datang kesukaran, ancaman, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mereka tahu itu. Oleh sebab itu mereka berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan melindungi mereka. Mereka meminta kepada Tuhan untuk mereka juga bisa melawan orang-orang yang menghalangi pemberitaan Injil. Mereka meminta kepada Tuhan untuk menolong mereka menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Mereka berdoa. Yang ketiga, kita lihat ayat 29 sampai ayat 30. Di sini juga ada doa. Doa untuk minta keberanian memberitakan Injil. Ungkapan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ungkapan ini bukan berarti mereka meminta supaya
tantangan itu tidak ada, atau mereka lari dari ancaman pada waktu itu, bukan berarti mereka meminta Allah menghilangkan penganiayaan pada waktu itu. Tidak. Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian. Berarti untuk keberanian juga kita berdoa, meminta kepada Tuhan untuk ada roh keberanian memberitakan Injil. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat-mujizat dari Tuhan supaya terjadi pada waktu itu. Mereka meminta mujizat Tuhan, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Mereka berdoa, Tuhan sembuhkan umat-Mu yang sakit, supaya mereka percaya. Ini mereka berdoa. Yang terakhir kita lihat ayat 31 sampai ayat 32. Dampak dari doa. Jangan kita berpikir kita berdoa saja tidak ada dampak. Ada dampak. Mereka berdoa. Kalau kita lihat ayat 31 sampai ayat 32, jelas di situ. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika berdoa, goncanglah tempat di mana mereka berdoa. Bukti dari Allah mendengar doa mereka. Bukti dari Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bukti bahwa Roh Kudus menjamah mereka untuk bisa memberitakan firman Allah, untuk bisa menceritakan kabar baik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Jemaat GKI Martin Luther Sentani, apa yang kita dapat renungkan dari firman Tuhan di malam hari ini? Yang pertama, saudara dan saya harus menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mudah. Saudara dan saya bisa berhadapan dengan ancaman karena kebenaran yang saudara beritakan. Saudara akan berhadapan dengan ancaman, tantangan ketika saudara berbicara tentang kebenaran supaya umatnya tidak tersesat. Tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus, tidak mudah. Saudara juga akan berhadapan dengan masalah, tantangan dengan teman sekerja, salah paham, tidak saling menghargai. Ada banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saudara juga pasti berhadapan dengan ancaman dari dalam keluarga yang kadangkala tidak menopang, tidak mendukung kita dalam melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Firman Tuhan di malam hari ini mengajar kita semua bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Semua bisa kita selesaikan asal saudara dan saya datang kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita dengan leluasa bisa menyampaikan
keluh kesah kita. Yang kedua, dalam setiap permasalahan hidup yang kita hadapi, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, di kantor, di mana saja kita berada. Kadangkala saudara dan saya tiba pada titik-titik tertentu, pergumulan yang kita hadapi ini sangat berat. Ada saat-saat tertentu saudara dan saya merasa tidak berdaya. Ada saat-saat tertentu saudara dan saya merasa putus asa. Kita bergumul masalah rumah tangga, kita bergumul dengan masalah penderitaan sakit penyakit, kita bergumul untuk makan minum, kita bergumul untuk pendidikan, membiayai pendidikan anak-anak. Kadangkala kita tidak berdaya, kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita putus asa. Firman Tuhan di malam hari ini mau mengajar kita bahwa segala perkara dapat kita hadapi. Ketika saudara dan saya merasa bahwa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita miskin di hadapan Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dalam doa, doa akan membangkitkan harapan dan semangat kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Dalam doa, kita percaya bahwa Allah mengendalikan kehidupan kita. Dalam doa, kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Doa akan membuat saudara dan saya berani menghadapi hidup ini. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kita untuk mengalami kedaulatan kuasa Allah yang melampaui keterbatasan saudara dan saya. Dalam doa, kita akan menerima maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita pribadi dan keluarga. Yang terakhir, marilah kita saling mendoakan. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Kita saling mendoakan supaya saudara dan saya diberikan keberanian, hikmat, diberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kita tengah-tengah dunia ini. Jemaat, jangan lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk pendeta, penatua Siamas, badan pelayan unsur, panitia-panitia. Bawalah mereka dalam doa, supaya mereka juga diberikan kemampuan dan keberanian, kesetiaan, ketaatan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Juga hamba-hamba Tuhan, jangan lupa berdoa untuk umatmu. Jangan lupa berdoa untuk jemaat ini, supaya mereka juga bisa hidup takut akan Tuhan, supaya mereka juga bisa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini
Doa itu sangat penting bagi saudara dan saya. Marilah kita saling mendoakan firman Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Sebab doa orang yang benar